Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, P7 akan mereview sebuah film yang berjudul Prey tahun 2022. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis suku Indian yang bernama Naru yang memulai aktivitasnya untuk memetik beberapa tanaman obat. Tak lama kemudian, Naru berlatih menggunakan kapaknya untuk berburu. Naru dan anjingnya mulai mengintai rusa yang sedang makan. Tiba-tiba, suara guntur misterius mengagetkan rusa sehingga rusa itu berlari. Naru dan anjingnya segera mengejar rusa itu. Namun sayang, rusa itu tak mampu Naru tangkap. Tiba-tiba, terdengar suara guntur misterius lagi. Naru segera melihat ke langit dan terpana ketika melihat benda menyerupai pesawat alien mengudara di balik awan. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih pada Naru yang sedang membidik seekor elang menggunakan panah. Kakaknya yang bernama Taabe dengan mudah memanah elang itu. Naru bercerita pada kakaknya jika dia pernah melihat benda aneh di langit, dan mungkin itu tanda jika Naru siap menjadi pemburu. Taabe mengatakan jika menjadi pemburu artinya harus siap memburu apapun yang memburumu. Scene beralih pada Naru yang kini sudah berada di dalam rumahnya. Ibu Naru membuat ramuan untuk mengobati panglima perang yang sedang sakit parah. Tak jauh dari perkampungan suku Indian, seorang alien predator yang tubuhnya transparan berada di bumi. Ketika Naru sedang memetik bunga herbal, Naru melihat beberapa pemuda suku Indian yang akan memburu singa yang membawa seorang pemuda yang bernama Puhi. Scene beralih pada para pemuda suku Indian yang sedang mengendap-endap untuk memburu singa. Salah seorang pemuda menghentikan langkahnya karena merasa ada yang mengikuti. Taabe menurunkan bidikan panah pemuda itu, dan ternyata yang mengikuti mereka adalah Naru dan anjingnya. Taabe mengatakan jika Naru harus ikut karena Naru ahli dalam melacak dan ahli dalam mengobati. Scene beralih pada seekor ular besar yang dibunuh oleh alien predator. Sementara itu, Naru dan beberapa pemuda masih mencari Puhi. Mereka pun menemukan Puhi yang tergeletak tak berdaya dengan luka cakaran singa di tubuhnya. Naru segera mengobati Puhi, sementara yang lain membuat tandu. Malam harinya, Taabe memutuskan untuk memburu singa sendirian, sementara Naru dan yang lainnya membawa Puhi pulang. Dalam perjalanan, Naru menemukan tapak kaki yang lebih besar dibanding tapak kaki manusia. Naru pun segera menyusul kakaknya untuk memperingatkan sang kakak. Naru dan seorang temannya pun berkumpul bersama Taabe dan menyusun rencana untuk menjebak singa. Saat Naru dan temannya menunggu di atas pohon, seekor singa menerkam temannya. Naru mulai tersudutkan oleh singa itu. Naru terjatuh dari pohon dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar dari pingsannya, Naru sudah berada di rumahnya. Tak lama kemudian, Taabe pulang setelah berhasil membunuh singa, dan dia pun diangkat menjadi panglima perang yang baru. Naru meyakinkan Taabe jika di luar sana ada predator yang lebih berbahaya dibanding singa. Namun sayang,
Taabe tidak mempercayai Naru. Keesokan harinya, Naru memutuskan untuk pergi bersama anjingnya untuk memburu alien predator. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Naru pun berhasil menemukan tapak kaki alien predator. Scene beralih pada seekor serigala yang akan memangsa seekor kelinci. Melalui sensor di kepalanya, alien predator mendeteksi serigala sebagai ancaman, dan alien predator pun membunuh serigala itu. Sementara itu, Naru menemukan trik baru, yaitu mengikat kapaknya dengan tali panjang sehingga dia lebih leluasa menyerang buruannya. Scene beralih pada Naru yang melihat ada banyak kerbau yang mati mengenaskan dengan tubuh yang sudah dikuliti. Naru yang melihatnya merasa sedih dan mendoakan kerbau-kerbau itu. Naru pun melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba, Naru terperosok ke dalam lumpur hisap. Scene beralih pada alien predator yang melihat ada daun di atas kerbau yang telah mati. Scene beralih lagi pada Naru yang semakin bergerak, semakin terhisap lumpur. Dengan kapak yang menggunakan tali, Naru berhasil keluar dari dalam lumpur hisap. Tak lama kemudian, Naru yang sedang mengintip beruang mulai menembakkan anak panah ketika beruang itu menyadari keberadaannya. Namun sayang, busurnya terlepas. Beruang itu pun murka dan mulai menyerang Naru. Naru bersembunyi di dalam sarang berang-berang. Beruang itu tiba-tiba berhenti menyerang Naru. Dan ternyata alien predator ada di sana dan mulai menyerang beruang. Kesempatan itu digunakan Naru untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, Naru bertemu dengan pemuda-pemuda suku Indian yang ditugaskan untuk mencarinya. Naru mengatakan jika dia melihat alien predator. Namun pemuda-pemuda itu tidak percaya. Perkelahian pun tak dapat dielakkan. Naru yang tersudutkan berhasil dilumpuhkan dan diikat. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Tiba-tiba, beberapa rumput bergerak. Naru mulai waspada, sementara pemuda-pemuda itu tertawa karena itu hanyalah seekor kelinci. Salah seorang pemuda dengan sombongnya maju ke depan sambil tertawa. Dan tiba-tiba, badannya dibidik laser predator. Dan seketika, dia tewas di panah predator itu. Teman-temannya yang lain mulai panik, dan satu persatu dibunuh. Naru yang berhasil melepaskan ikatan, segera berlari ke padang rumput. Seorang temannya mengajaknya bersembunyi. Namun sayang, predator itu berhasil membidik mereka dan membunuh teman Naru. Naru berlari sekuat tenaga. Namun sial, kakinya terkena rantai jebakan untuk hewan. Tiba-tiba, datang suku barbar yang membawa senjata api. Naru pun dipukul hingga pingsan. Ketika tersadar, Naru sudah berada dalam sebuah kurungan. Naru melihat pemimpin suku itu memakai bulu kerbau. Dan Naru pun menyadari jika mereka yang menguliti kerbau bukan alien predator. Keesokan harinya, suku barbar menjadikan Naru dan juga kakaknya yang sudah tertangkap lebih dulu sebagai umpan untuk membunuh alien predator. Saat itulah Naru menyadari
jika alien itu hanya mengincar sesuatu yang dianggap ancaman. Suku barbar berhasil menjaring alien predator. Namun, alien predator yang mempunyai senjata yang canggih mulai membunuh satu persatu suku barbar. Naru dan Taabe berhasil melepaskan ikatan mereka. Taabe segera mencari kuda, sementara Naru berniat menyelamatkan anjingnya. Naru mulai menyerang suku barbar dan menyelamatkan anjingnya. Naru menyuruh anjingnya untuk menjemput Taabe. Di tempat lain, alien predator sedang mengobati luka di tubuhnya. Naru yang sedang mengobati luka di kakinya dikejutkan dengan kedatangan seorang suku barbar yang patah kakinya. Laki-laki itu meminta Naru untuk mengobati lukanya, dan sebagai imbalan, dia akan mengajarkan Naru cara memakai senjata api. Naru mulai mengobati kaki laki-laki itu, dan laki-laki itu memberitahukan pada Naru cara memakai senjata api. Tak lama kemudian, alien predator datang, dan laki-laki itu pura-pura mati, sementara Naru bersembunyi. Laki-laki itu berteriak ketika alien predator menginjaknya, sehingga alien predator itu pun membunuhnya. Ketika alien predator akan membunuh anjing milik Naru, Taabe datang dan berhasil melepas helm di kepala alien itu. Bidikan alien predator mulai meleset karena tak memakai helm yang memiliki sensor. Namun setelah memakai helmnya lagi, alien itu mulai membidik. Taabe dan Naru mulai waspada ketika alien itu merubah dirinya menjadi transparan dan tak terlihat. Taabe menyuruh Naru untuk lari karena alien predator berhasil menusuk tubuhnya. Naru menodongkan senjata api pada alien itu. Taabe yang sekarat segera mengalihkan perhatian alien predator sehingga Naru berhasil kabur. Naru mulai membasuh tangannya yang berlumuran darah sambil menangisi kematian kakaknya. Salah seorang suku Indian yang mengetahui kematian Taabe segera memberitahukan pada ibunya Naru dan Taabe. Ketika sore hari, Naru yang sedang istirahat melihat seorang pria suku barbar yang sedang membasuh wajahnya di sungai. Naru pun mempunyai sebuah ide dan memukul pria itu. Malam harinya, pria itu bangun dari pingsannya dan langsung menodongkan senjata api pada Naru. Naru sengaja menjadikan pria itu sebagai umpan. Naru tahu jika alien predator akan membunuh siapapun yang memegang senjata karena dianggap sebagai ancaman. Setelah alien predator membunuh pria itu, Naru menembak alien predator dari belakang sehingga helm sensor laser alien itu pun terjatuh. Naru segera mengambil helm itu dan berlari. Naru mulai memasang jebakan untuk alien predator dan meletakkan helm laser alien di dekat lumpur hisap. Sementara itu, sang alien yang kehilangan helmnya kesulitan untuk mencari jejak Naru. Naru yang menunggu alien predator di atas pohon segera menyerang alien predator. Naru berlari dan mematahkan tangan alien predator menggunakan senjata sang alien. Pertarungan pun semakin sengit. Naru mengikat alien predator dan membuat alien itu masuk ke dalam lumpur hisap. Namun tiba-tiba alien itu bisa kembali berdiri. Alien predator yang marah mulai mengeluarkan senjatanya, sehingga helm sensor laser yang dia miliki, yang sudah dipersiapkan Naru, mendeteksi alien itu sebagai ancaman
dan mulai membunuh alien itu. Sang alien predator pun mati karena senjatanya sendiri. Keesokan harinya, Naru pulang ke desanya sambil membawa kepala alien predator sebagai bukti. Naru mengatakan jika ada bahaya yang akan datang dan mereka harus pindah ke tempat yang terlindungi. Naru pun diangkat menjadi panglima perang yang baru dan film pun berakhir.